Kasus terbunuhnya Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam masih berbalut misteri. Hingga saat ini, otak dari pembunuhan itu masih belum sepenuhnya terungkap. Peggy alias Perong yang merupakan DPO masih buron dan bebas tanpa diketahui keberadaannya. Sebelumnya, polisi sempat menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka sekaligus otak dari pembunuhan itu. Namun, semua terbantahkan setelah Peggy Setiawan melawan pada sidang pra-peradilan. Usai Peggy Setiawan melawan, kini giliran Saka Tatal, mantan terpidana yang telah menjalani masa hukuman atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengajukan upaya hukum luar biasa. Saka Tatal berharap majelis hakim bisa mengabulkan peninjauan kembali sehingga kasus kematian Vina dan Eki akan terjawab secara terang benderang. Kasus ini terungkap sebenarnya tuh sangat terang. Enggak seperti dulu gelap. Ya ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat seneng. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal merupakan upayanya untuk mendapat keadilan yang selama ini dirampas. Didampingi sejumlah kuasa hukum, Saka Tatal mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon pada 8 Juli lalu. Dengan dibebaskan Peggy, bagaimana terhadap kasus 2016? Karena ini berkaitan dengan Saka yang sudah menjalani pidana ini. Dan itu ada dalam putusan hakim. Justru kami meragukan telah terjadi dari awal proses penyidikannya ini sampai dengan adanya putusan itu pasti terencana dengan baik. Nah justru dengan adanya PK ini kami berharap bahwa PK Saka akan dikabulkan. Dikabulkannya gugatan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman seakan menjadi angin segar bagi Saka Tatal dan kuasa hukumnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Saka Tatal dan kuasa hukum PD Novum baru yang mereka ajukan adalah sebagai pintu ia terbebas dari vonis sebagai salah satu pelaku pembunuh Vina dan Eki. Kalau Novum, saya memiliki 4 Novum yang akan menjelaskan, akan semakin memperjelas sebetulnya apa sih peristiwa yang terjadi. Apakah benar pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan, ataukah ada yang lain. Jadi Novum itu betul-betul akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya, apa sebetulnya yang terjadi. Ya, Saka Tatal memang sudah menjalani hukuman atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Ketukan palu hakim sudah inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, ia menganggap majelis hakim telah salah menjatuhkan vonis atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Kini, Saka Tatal terasa menanggung beban berat sebagai mantan narapidana. 4 bukti baru atau novum telah disiapkan dan akan dibawa dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli 2024 mendatang di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ada 4 novum yang sudah saya siapkan, sudah saya serahkan kepada tim, dan 4 novum itu sudah tertuang dalam memori PK. Peggy Setiawan yang baru terlepas dari belenggu kasus ini mendukung upaya hukum dari Saka Tatal. Peggy Setiawan pun menyatakan kesiapannya jika di dalam persidangan peninjauan kembali nanti diminta untuk bersaksi dan akan membantu Saka Tatal meraih keadilan yang selama ini tidak didapatkan. Jika memang dibutuhkan, ya saya insya Allah bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Berarti akan siap-siap. Iya, jika dibutuhkan, ya. Sementara di tengah euforia bebasnya Peggy Setiawan atas putusan pra-peradilan dan upaya Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali, keluarga almarhumah Vina terus menanti kepastian siapa pelaku pembunuhan sebenarnya. Ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya.
Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu kan. Sudah inkrah keputusan dari pengadilan. Cuma 3 yang disebutkan gitu. Harapannya sih tetap sama, tetap ingin kasus ini cepat diungkap, jangan terlalu lama berlarut-larut gitu kan. Karena kalau saya sendiri sebenarnya sangat capek gitu ya, karena sudah 8 tahun lamanya gitu kan, tapi belum ada satupun DPO ini yang tertangkap. Mendapatkan keadilan adalah upaya yang akan terus dilakukan oleh Saka Tatal. Peninjauan kembali adalah upaya membuat semuanya menjadi lebih jelas baginya, terutama dalam pemulihan nama baik. DPO itu kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya, ya dicari. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Menangnya perlawanan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung membawa babak anyar dalam episode terbaru kasus pembunuhan Vina dan Eki. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun ikut berkomentar, menyebut ada kekurang hati-hatian yang dilakukan Polda Jawa Barat sehingga pra-peradilan memenangkan Peggy Setiawan. Ma'ruf juga menyoal 3 DPO dalam kasus Vina. DPO itu kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya, ya dicari. Jadi dilanjutkan saja, saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Kini bukan saja Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali. 7 terpidana lain dalam kasus yang sama turut mengajukan upaya hukum luar biasa itu. Ketujuh terpidana adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Mereka menganggap ada kejanggalan dalam proses persidangan yang dulu mereka jalani. Keinginan mereka disampaikan oleh tim kuasa hukum yang berharap kebebasan Peggy Setiawan dapat dijadikan sebagai novum atau bukti baru saat mengajukan peninjauan kembali nanti. Ya itulah mukjizat ya buat Peggy. Buat kami itu jalan masuk untuk kita lebih banyak mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam rangka kami mengusung novum mereka. Ya mudah-mudahan lah. Ini udah ada jalan masuknya, banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kami akan rangkaikan dalam satu bentuk uraian kejadian beserta dengan bukti. Aminah, kakak dari terpidana Supriyanto. Pengajuan peninjauan kembali ini adalah upaya mencari keadilan bagi para terpidana. Mereka berharap agar bukti-bukti baru yang memihak kepada terpidana dapat disampaikan dan diperhatikan oleh majelis hakim. Ya, semoga dengan bebasnya Peggy Setiawan, semoga menjadi jalan terang untuk adik
saya dan teman-temannya untuk bisa bebas ngikutin Peggy pulang ke rumah. Sedang upaya PK ya Bu? Iya. Harapannya terhadap PK itu sendiri gimana Bu? Semoga dikabulkan. Dikabulkan dan bisa segera bebas. Amin, iya. Seberapa yakin Bu, adik Ibu tidak terlibat dalam kasus ini Bu? 100% yakin, dari 2016 juga yakin adik saya dan teman-temannya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan tersebut. Sebelumnya, ketujuh terpidana juga pernah mengajukan gerasi. Namun, permohonan mereka tersebut ditolak lantaran belum adanya bukti yang mengarah pada kesalahan dalam persidangan. Selain pengajuan peninjauan kembali, kuasa hukum para terpidana turut melaporkan AF dan DD. Mereka menganggap keduanya telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan 8 tahun lalu. Pihak kuasa hukum berharap bahwa tindakan ini akan memberikan dampak positif terhadap peninjauan kembali yang diajukan terpidana. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu adalah dari alur cerita, kesaksian dari AF, fakta di lapangan, saksi baru yang kami temukan, bukti elektronik pengakuannya. Jadi kami membawa paling sedikit ada 6 alat bukti. Ya, sebelumnya saksi AF sempat kembali muncul ke publik. Ia kembali menyatakan kesaksiannya yang melihat langsung saat peristiwa terjadi. Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Biasa dari kepolisian ini dimintain keterangan sejak kapan? 2016. Tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Memang ada tongkrongan? Iya, di situ. Tapi dari antara semua ini sampai termasuk DPO, benar-benar abang lihat ada di lokasi? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Pengamat hukum menilai pengajuan peninjauan kembali adalah hak terpidana yang perlu dihormati. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang bisa diajukan oleh pihak yang ingin membuktikan kebenaran dan berharap keadilan. Namun, tentu bagi pihak yang mengajukan peninjauan kembali harus bisa memberikan bukti baru yang kuat agar bisa menggugurkan vonis yang sudah inkrah. Semua alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP itu boleh diungkap. Jadi kalau bukti yang ditemukan sekarang ini dahulu belum ditemukan, itu intinya. Jadi semuanya, apakah itu saksi, ahli, surat, itu kan bisa pihak yang bersangkutan yang dulu dipidana juga dimungkinkan untuk diajukan. Jadi semuanya bisa dibuka. Dia lihat bukti apa yang ada. Tentu kan harus di situ kan berhadapan-hadapan untuk men-challenge di situ, bukan bermusuhan sebetulnya pihak. Itu adalah men-challenge bagaimana tegak hukum yang sebenarnya. Mencari fakta siapa pelaku yang sebenarnya. Jangan sampai salah orang. Kan? Publik berharap kasus ini bisa menjadi pendorong bagi sistem hukum untuk bisa memberikan keadilan sejati bagi semua kalangan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Bebasnya Peggy Setiawan dari jerat hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki menyeret publik untuk kembali mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki. Publik bertanya, di mana sosok Kapolsek Kapetakan itu kini berada? Publik berharap munculnya Ibtu Rudiana bisa membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa menjadi terang benderang. Teka-teki yang berserakan bisa kembali disatukan dan menjadi pembuka tabir misteri.
Pertanyaan kencang atas keberadaan Rudiana pun dilontarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, terpidana kasus Vina yang sudah bebas. Kuasa hukum Saka Tatal menyebut bahwa Rudiana memiliki peran dalam penangkapan para terpidana yang kini ramai-ramai mencabut keterangan lama dan mengajukan peninjauan kembali. Di mana dia jelas bahwa semua dakwaan jaksa itu nggak ada saksi yang mendukung. Saksi yang ada itu adalah saksi yang melihat jauh dari 50 meter. Dan itu merupakan rangkaian cerita, laporan yang dibuat oleh Rudiana. Sampai saat ini, Rudiana itu tidak muncul. Saksi-saksi ini tidak muncul, nggak berani muncul dong. Kan kamu yang membuat orang di penjara. Kenapa sembunyi gitu? Kenapa sembunyi gitu? Hadirkan. Kalau memang kalian dulu merasa bersalah diarahkan oleh Rudiana, jujurlah seperti Liga Akbar. Jujur aja gitu. Karena walaupun kalian nggak ada juga, nanti hakim akan menilai bahwa semua kualitas produk tuntutan, dakwaan, maupun vonis hakim ini adalah di luar daripada batas keprofesionalan seorang hakim. Nama Rudiana terseret dalam pusaran kasus Vina dan Eki yang sepertinya semakin rumit ini. Terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki mengambil langkah hukum terhadap Rudiana. Pada Rabu 17 Juli kemarin, kuasa hukum para terpidana seumur hidup itu melaporkan Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri. Rudiana dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu dan penganiayaan saat proses penyidikan kasus 2016 lalu itu. Dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana. Dugaannya adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah. Mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Pertanyaan tentang menghilangnya Rudiana serta sikapnya atas kasus ini juga tak henti diungkapkan keluarga Vina. Sebagai sesama keluarga korban pembunuhan keji itu, keluarga Vina meminta Ibtu Rudiana mau bekerja sama menguak kasus tahun 2016 silam itu secara transparan. Menunggu kehadiran Pak Rudiana memberikan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya gitu kan, karena memang dari awal itu kan keluarga menyerahkan semuanya itu kan ke Pak Rudiana. Nah, terkait ini isunya salah tangkap segala macam kan kami juga bingung. Lantas di manakah Ibtu Rudiana? Pada saat kasus Vina dan Eki mulai viral, pada bulan Mei lalu, Ibtu Rudiana muncul dan memberikan pernyataan melalui media sosial. Kala itu, ia meminta masyarakat tak membuat asumsi dan pernyataan-pernyataan yang melukai hati keluarganya. Rudiana juga mengatakan bahwa putranya Eki telah menjadi korban kelompok-kelompok yang kejam. Ia pun berkata bahwa dirinya tak diam saja, tapi terus berupaya mengungkap kasus hilangnya nyawa sang anak. Jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Kini kasus Vina dan Eki memasuki babak baru setelah Peggy dinyatakan tak bersalah oleh Pengadilan Negeri Bandung dan bebas demi hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun memastikan saat ini jajarannya sedang melakukan pendalaman kasus yang menjadi sorotan ini. Kapolri juga berjanji akan mengungkap fakta-fakta yang ditemukan secara transparan. Pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki
kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Ya, 8 tahun berselang, penyelidikan kasus Vina dan Eki masih terus menjadi teka-teki. Kapankah kasus ini akan menemui titik akhir yang sebenar-benarnya?